Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 191101232200028. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pembinaan sikap profesional dan sikap inovatif dari seorang guru yang berkualitas. Nah, jadi di sini pembinaan yaitu merupakan cara yang ampuh untuk membantu orang lain mempelajari ataupun memperbaiki kinerjanya. Dengan melakukan pembinaan bertujuan bisa memperdayakan karyawan sehingga bisa unggul dan berkompetensi serta berkualitas. Nah, dalam melakukan pelayanan pendidikan, guru sebagai pemimpin dan manajer perlu membiasakan diri untuk mengelola waktu, memilih apa yang dapat dikontribusikan, mampu mengidentifikasi dan mobilisasi kekuatan efektivitas produksi, terus mampu mengatur prioritas tugas, serta mampu juga membuat keputusan secara efektif. Nah, jadi di sini guru juga dituntut agar mampu membuat terobosan atau motivasi baru dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pendidik yang berkualitas. Nah, jadi serta memiliki disiplin kerja yang baik, sikap inovatif, serta motivasi kerja terhadap institusi pendidikan sebagai wujud kinerja yang tinggi agar dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi di sini dalam mengimplementasikan peningkatan profesional seorang pendidik, maka dapat melakukan sesuai dengan cara dan tujuan yang ingin dicapainya dalam terjadinya proses pembinaan. Nah, di dalam proses pembinaan sendiri itu terdapat beberapa pembinaan nih yang menjadi acuan untuk guru dalam pengembangan profesionalnya sesuai dengan cara dan tujuan, yaitu diantaranya ada pembinaan lapangan, pembinaan penyelenggaraan, pembinaan berinteraksi, pembinaan komunikasi, pembinaan kepribadian, serta pembinaan keahlian. Nah, dalam perkembangan dan perubahan serta kebijakan baru dalam melaksanakan pembelajaran di lembaga juga menuntut kemampuan baru untuk dilaksanakan tenaga pendidik. Masalah ini sering menjadi tuntutan kemampuan pimpinan yang untuk selalu melakukan pembinaan terhadap para tenaga pendidik agar mutunya di lembaga bisa berjalan sesuai dengan tuntutan yang ada di perkembangan lingkungan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi tuntutan perkembangan ini membutuhkan kemampuan profesional untuk menyelesaikannya. Banyak tenaga pengajar telah berusaha memecahkan kesulitan ini dengan caranya sendiri. Kesulitan yang dihadapinya ketika mengajar diselesaikan dengan caranya masing-masing. Nah, untuk itu para pengajar ataupun para pendidik serta guru senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalnya dengan melakukan pembinaan. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, guru mempunyai disiplin kerja dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keguruannya juga. Nah, jadi di sini kedisiplinan guru juga tentunya wajib dimiliki agar pendidikan bisa meningkatkan pendidikan bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi di sini kedisiplinan guru juga mampu dan kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya dan bentuk tanggung jawabnya terhadap mendidik muridnya. Karena bagaimanapun seorang guru ataupun kependidikan merupakan cermin bagi muridnya dalam sikap dan teladan yang patut dicontoh, dan juga guru bisa memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik dari hasil proses pembinaan tadi. Jadi di sini Martoyo juga mengemukakan ada faktor yang dapat menunjang pembinaan disiplin kerja dalam meningkatkan kualitas seorang guru yang profesional. Jadi di sini itu ada motivasi, kepemimpinan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan, serta penegakan disiplin lewat hukum. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pembinaan sikap profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya tentang pembinaan sikap yang inovatif dari seorang guru yang berkualitas. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Saya berasal dari kelompok 2 pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 itu sendiri. Yang pertama itu ada Anita, kemudian saya Dimas Aditya, kemudian ada Elin Soharyani, kemudian ada Ernida Sapitri, ada Hari Wahyudi, ada Khalid Dianor, Munaya Atataibah, Nadia, Nur Hidayah, dan Raihatul Jannah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan pembinaan profesi guru itu sendiri. Jadi, di dalam bukunya, Akmal Hawi mengatakan kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata training, berasal dari bahasa Inggris yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Selain itu, Hakmalawi juga menjelaskan secara terminologi bahwasanya pembinaan guru dapat diartikan serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, peneliti sekolah, dan pengawas serta pembinaan lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar yang akan diterapkan oleh guru tersebut. Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui proses pengasahan atau melalui proses pembinaan akademik. Artinya, seorang guru telah melalui pembinaan akademik sudah pasti tumbuh pembinaan keprofesionalan sesuai bidang pembinaan ilmu. Pendidikan dan keprofesionalan yang ditekuni oleh seorang pendidik, maka tidak akan dikatakan profesional bila seorang guru dalam pembinaan akademik mengalami kendala. Penerapan kompetensi guru dapat dilakukan dengan sering melakukan penelitian, baik melalui kajian pustaka maupun melakukan penelitian secara langsung. Guru yang bermutu niscaya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan melakukan pengajaran dan pelatihan yang efektif dan efisien. Masyarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut ialah perlunya dikembangkan program-program pendidikan guru yang serasi dan memudahkan pembentukan guru yang berkualifikasi profesional, serta dapat melaksanakan secara efisien dalam kondisi sosial kultur masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian landasan dari perencanaan pembinaan Undang-Undang Republik Indonesia untuk guru itu sendiri dijelaskan di nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Perencanaan pembinaan guru akan digunakan sebagai panduan dalam memantau proses pembinaan guru, mata pelajaran atau BK dalam pelaksanaan pembinaan yang telah disiapkan oleh kepala sekolah dan teamwork atau kerjasama itu sendiri. Kemudian pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dilakukan secara berkala dalam periode tertentu terhadap apakah perencanaan sesuai dengan yang direncanakan atau ada penyimpangan. Apabila ada penyimpangan, secepatnya dikembalikan ke jalur atau ketentuan semula. Setiap tujuan pembinaan dijabarkan dalam program-program pembinaan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan guru dan hasil analisis kebutuhan tersebut. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sebenarnya dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kerja guru. Oleh karena itu, upaya peningkatan mengenai pengembangan kurikulum, profesionalitas guru, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, dan lainnya diperlukan secara terus-menerus. Upaya mewujudkan peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai pelaku pendidikan sekolah perlu diberikan perhatian khusus pada kualitas pengelolaan wadah profesionalnya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut harus memainkan fungsi sebagai pembimbing, pembaharu, menjadi contoh, penyidik, konselor, pencipta yang mengetahui sesuatu, pembangkit pandangan, pembawa cerita, dan menjadi seorang aktor. Itu adalah peran guru nantinya dalam fungsinya untuk mencapai tujuan daripada guru tersebut. Dalam melaksanakan tugas profesional, guru memerlukan bimbingan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah, untuk mengembangkan serta meningkatkan kinerja profesional seorang guru. Pembinaan yang dilakukan terhadap guru meliputi keterampilan teknis, keterampilan manajerial, dan kemampuan manusia. Dengan demikian, perbedaan profesi guru sangat dipengaruhi oleh kepala sekolah, kemampuan manajerial kepala sekolah, serta kepemimpinan seorang kepala sekolah. Peningkatan kualitas serta kemampuan manajerial kepala sekolah memberikan dampak positif terhadap pembinaan profesi guru itu sendiri. Hal ini dikarenakan kepala sekolah akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kinerja guru di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pembinaan terhadap guru dalam melaksanakan profesi sebagai seorang pendidik.
Kemudian perencanaan pembinaan profesi guru untuk meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan dengan cara teamwork seperti dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah di kesiswaan, dan semua orang di bidang pendidikan yang dianggap kompeten dalam membuat perencanaan pengembangan sumber daya manusia, terutama guru itu sendiri. Mungkin itu adalah penjelasan singkat saya mengenai landasan pendidikan. Untuk penjelasan yang berikutnya mengenai landasan pengembangan profesi guru ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Selain sikap profesional yang dimiliki guru juga harus memiliki sikap inovatif, di mana sikap inovatif inilah yang memacu dan mendorong guru untuk bersikap dan bekerja lebih produktif. Tak lain dari itu, sikap inovatif ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepribadian inovatif dan kreatif. Karena dengan guru yang memiliki sikap inovatif dalam kepribadian inovatif dan kreatif dapat menciptakan suasana atau sesuatu hal yang dapat menarik minat peserta didik. Sikap inovatif ini memacu guru untuk berinformasi dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi yang semakin maju di dalam era ini itu dapat membantu guru menyesuaikan dirinya dalam kurikulum yang baru dan tentunya dengan segala sesuatu yang baru pula. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, kemajuan teknologi yang semakin maju itu dapat membantu guru bekerja lebih produktif sehingga mencapai kinerja yang maksimal. Namun di sini guru tidak dituntut untuk mudah puas, karena ketika guru mudah puas maka dia hanya bekerja dalam satu hal yang kerjanya seperti itu saja. Berbeda dengan guru yang tidak memiliki perasaan cukup mudah puas, maka dia akan semakin mendorong dirinya untuk mencapai suatu kinerja yang lebih optimal lagi dan lebih produktif lagi. Dalam buku Irawati itu dijelaskan sikap inovatif itu adalah seseorang yang memiliki kepribadian kreatif. Nah, kepribadian kreatif itu seperti apa? Seseorang yang terbuka akan pengalaman baru. Pengalaman baru itulah yang akan membuat dan meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih produktif dalam bekerja misalnya. Terus juga berimajinasi secara kreatif. Karena dengan dia memiliki imajinasi yang kreatif, dia akan menciptakan segala sesuatu yang tentunya akan lebih membuat seseorang tertarik, seperti peserta didik yang tertarik akan suasana yang diciptakan oleh seorang guru seperti itu. Lalu dengan kesadaran dan rasa tanggung jawabnya itulah yang akan semakin membawa guru untuk bekerja lebih produktif. Selanjutnya ada persepsi mengenai tantangan baru. Seorang guru misalnya yang memiliki persepsi tentang tantangan baru, banyaknya tantangan dalam dunia kerja misalnya, banyaknya tantangan dalam mengajar anak muridnya misalnya, itu banyak sekali hal yang harus kemudian diperhatikan oleh guru gitu. Karena guru harus memiliki dengan kepribadian inovatif inilah dia memiliki persepsi akan tantangan baru yang tentu saja akan memudahkannya ke depannya dengan persepsi tersebut. Karena dengan tantangan baru itulah dia akan semakin mendorong dirinya, memacu dirinya untuk berbuat yang lebih baik, tentu dengan kesadaran dan tanggung jawabnya. Dalam upaya tujuan pendidikan, guru menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, maka diharapkan seorang guru dapat menunjukkan kinerja yang baik, kinerja yang lebih optimal, yang tentu berdampak pada tujuan perbaikan dalam pendidikan pada umumnya. Inovasi itu merupakan suatu proses dalam pendayaan pemikiran, kemampuan berimajinasi, maupun dalam stimulan yang didapat. Nah, ketiga hal tersebutlah yang dapat melingkupi individu, kemudian individu dapat menghasilkan suatu produk yang lebih baik atau sesuatu hal yang lebih bagus. Tujuannya, manfaatnya untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan, di mana dengan ketiga hal tersebut jugalah guru dapat mencapai kinerja yang lebih optimal dalam suatu lembaga ataupun institusi tertentu. Guru bekerja dalam suatu instansi dan lembaga yang dimana diharapkan guru dapat menunjukkan kinerja yang maksimal yang tentu menghasilkan suatu output yang berkualitas pula. Dengan output itulah maka perbaikan pada mutu pendidikan itu dapat terlihat bagaimana guru dan melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya di dalam suatu lingkup dunia pembelajaran.
Dilihat dari peran pentingnya guru dalam dunia pendidikan, maka diperlukanlah pembinaan dan pengembangan profesional. Nah, dalam tujuan tersebut, maka pendidikan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terus juga agar manusia tersebut profesional dan lebih inovatif sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, untuk itu di dalam pendidikan maka harus dikelola oleh dengan profesional dan tentunya dengan tenaga ahli profesional juga. Peran guru begitu sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan tentunya di dalam pendidikan guru juga harus bekerja secara profesional. Nah, bagaimana dalam kinerja tersebut, profesionalisme guru itu harus ditingkatkan dan dikembangkan pula sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengharapkan guru memiliki kinerja yang profesional dan inovatif. Terdapat berbagai aspek bagaimana guru meningkatkan dan mengembangkan sikap profesional dan inovatifnya, baik dalam kemampuannya memahami kurikulum, memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya, dan juga bagaimana kemampuan dalam menggunakan sarana dan metode dalam dunia pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, serta penilaian dan proses hasil belajar yang didapat oleh peserta didik dan kinerja kedisiplinannya dalam dunia pembelajaran dan dunia pendidikan. Nah, untuk itu sangat penting pembinaan dan pengembangan sikap profesional dan inovatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kualitasnya. Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan adalah tenaga pendidik, atau bisa kita sebut dengan guru. Melalui mereka, pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro, yang berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik atau guru tersebut melaksanakan tugasnya secara profesional, serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekadar nilai material saja, tetapi juga nilai-nilai transenden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi yang ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik. Guru yang berkualitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Dengan kata lain juga bisa kita sebut bahwa guru yang berkualitas ini memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Secara formal, untuk menjadi profesional, guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional ini yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien. Lalu, upaya peningkatan kualitas guru inilah didasarkan pada terdapatnya kelemahan-kelemahan yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di antaranya yaitu rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, kurang kemahiran dalam mengelola kelas, rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi pembinaan profesi guru. Yang pertama, konsep pembinaan guru sebagai suatu sistem. Konsep pembinaan guru sebagai suatu sistem pembinaan adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak. Menurut Foster dan Schicker, sedangkan menurut Toha, mengartikan pembinaan yaitu sebagai suatu proses, tindakan, bimbingan, hasil, atau menjadi kepribadian yang lebih baik.
pembinaan dapat diartikan sebagai preskripsi dalam menciptakan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang terencana secara sistematis dalam organisasi. Professional growth merupakan hakikat yang dimiliki guru, sebab keahlian teknis profesional technical expertise perlu diimbangi dengan sikap profesional dan kepribadian. Dengan diberlakukannya pembinaan, guru diharapkan mampu mengenali hambatan-hambatan baik di dalam maupun di luar kinerjanya, serta kehidupan bermasyarakat, dan mampu melihat sisi negatif dan positif untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua, pembinaan guru melalui supervisi. Menurut Glickman, dalam Bavada Supervised, pengajaran adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Dan menurut Goodcarter, dikutip oleh Daryanto, menjelaskan bahwa supervisi merupakan usaha dari pejabat sekolah dalam memimpin guru dan tenaga pendidik lain untuk memperbaiki pengajaran, memberi stimulasi pertumbuhan dan pengembangan guru, merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode pengajaran, hingga evaluasi pengajaran. Sedangkan, menurut berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan kegiatan yang dibuat pejabat sekolah untuk mengetahui kualitas pengajaran guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Yang ketiga, pembinaan guru melalui pelatihan. Menurut Tranufandoyo dan Husnan, pendidikan dan pelatihan dapat dipisahkan sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. B. Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Pendapat yang berbeda dikemukakan bahwa antara pendidikan dan pelatihan sama-sama merupakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Akan tetapi, persamaan antara pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari proses belajar, sedangkan perbedaan antara kedua istilah tersebut baik dalam arti konsepsi, sasaran, maupun orientasinya dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang seringkali dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Yang keempat, pembinaan guru melalui pendidikan lanjutan. Dari pernyataan Hariwung bahwa pendidikan pengajaran merupakan proses yang diharapkan mampu meningkatkan individu dalam mengembangkan kompetensi dalam dan kemampuan diri, sikap, kepribadian, serta perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga peserta didik mampu menyerap nilai-nilai moral dan budaya. Melalui pendidikan diharapkan mampu memberikan efek dan respon kultural terhadap situasi dan kondisi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara pendidikan lanjutan bagi guru maupun pegawai pada umumnya yang akan dipromosikan ditentukan oleh pendidikan guna menjabat pekerjaan yang tergolong memiliki tanggung jawab besar, dan guru yang akan berpensiun serta mereka yang akan berperan lebih lanjut secara signifikan di masyarakat luas maupun dalam pekerjaan dengan profesional. Melalui pendidikan lanjut, pembinaan kompetensi dan kemampuan profesional merupakan bentuk dari pembinaan yang memberikan peluang bagi guru untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan lanjutan ini dapat dilakukan dengan dasar inisiatif sendiri tanpa harus izin dari atasan. Ada beberapa tujuan pendidikan lanjutan berdasarkan pendapat Bavadal, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sebagai kualifikasi formal guru yang sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku secara yayasan maupun nasional yang menaunginya.
meningkatkan kemampuan guru secara akademik yang menunjang meningkatnya profesionalitas guru, mengembangkan motivasi para pegawai dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya di dalam maupun di luar kinerjanya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan yaitu Bapak Amran Said SPD MPD. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai strategi pembinaan guru. Membicarakan seorang guru. Kita kan sudah tahu kalau memang seorang guru itu adalah sebuah komponen yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Dengan adanya guru, maka terlaksanalah program-program, maka terlaksanalah proker-proker yang dibikin oleh sekolah. Nah, dengan adanya guru, maka terlaksanalah lagi yang namanya proses mengajar mengajar. Karena tanpa ada guru, maka tidak akan ada namanya proses ngajar mengajar. Nah, kalau secara umum, tugas seorang guru atau pendidik itu ialah memberikan pelayanan optimal, di mana di sana memberikan pelayanan atau mendedikasikan dirinya secara penuh terhadap peserta didik yang nantinya akan dia akan berikan ilmu dalam hal ngajar mengajar tersebut. Nah, jadi di sana seorang guru dituntut dalam hal mengajar, bagaimana memberikan suasana yang menyenangkan, bagaimana seorang guru harus menguasai materi terhadap nantinya pada saat dia memberikan ilmu, memberikan materi dan sebagainya. Nah, salah satunya ketika kita sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan metode Baikan, itu mengajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu kan sebelumnya sudah kita pelajari di semester yang lalu. Nah, oke. Selanjutnya, strategi pembinaan guru itu ada apa saja sih? Jadi di sini ada 4 konsep. Jadi yang pertama, konsep pembinaan guru sebagai suatu sistem. Yang kedua, pembinaan guru melalui supervisi. Yang ketiga, pembinaan guru melalui pelatihan. Dan yang terakhir, pembinaan guru melalui pendidikan lanjutan. Nah, mungkin sedikit saja penyampaian yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Ataibah, NIM 191123220018, yang akan menjelaskan tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitasnya. Yang pertama, di sini ada kompetensi. Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi keterampilan, proses, dan penguasaan pengetahuan. Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan. Sebagai seorang model, guru juga harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan perkembangan kepribadiannya. Di antaranya, yang pertama ada kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Yang kedua, ada kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, ada mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tata krama. Yang terakhir, ada bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik. Kemudian, kompetensi ini terbagi lagi menjadi 2. Ada profesional dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi profesional itu apa sih? Nah, jadi kompetensi profesional ini adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai, baik tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar. Selanjutnya, kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Selanjutnya, yang kedua ada kompetensi sosial.
Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, yang meliputi yang pertama ada kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun secara kelompok. Baik, selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitasnya harus memiliki wawasan. Wawasan seorang guru diharapkan mampu menyokong kegiatannya dalam proses belajar mengajar. Selain itu, wawasan yang luas membuat guru memiliki cara pandang yang maju dalam menilai berbagai hal. Yang terakhir, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitasnya adalah kinerja yang bagus. Kinerja guru dalam pembelajaran harus bagus sehingga pada akhirnya membuahkan pendidikan yang bermutu. Peningkatan kinerja mempunyai kedudukan yang terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berefek kepada mutu lulusan dan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai landasan pembinaan profesi guru tadi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan profesi guru. Jadi langkah pertama itu kita harus membuat analisis terlebih dahulu, kemudian menentukan prioritas utama sebagai kebutuhan pengembangan guru yang harus diselaraskan dengan visi misi dan tujuan sekolah. Itu baik 4 tahun maupun 1 tahun. Lalu yang langkah kedua itu membuat rencana kerja sekolah atau yang biasa kita sebut dengan RKS. Nah, dari penggunaan ini masih dalam bentuk garis besarnya, lalu dipindahkan dalam agenda. Nah, kalau sudah termuat dalam agenda pembinaan profesi guru, ini bisa berubah lagi menjadi program-program untuk meningkatkan mutu guru sesuai dengan tujuan dan pelaksanaannya masing-masing. Dari pelaksanaannya itu bisa melalui dari pembinaan bulanan seperti workshop, MGMP sekolah, MGMP kabupaten, dan juga supermisi. Terus untuk pembinaan guru atau supervisi ini dapat dilakukan melalui misalkan memperbaiki proses belajar mengajar, melakukan pembinaan adalah yang melakukan pembinaan guru itu adalah pasti ada pembinanya seperti itu maksudnya. Terus sasaran dari pembinaan tersebut adalah guru karena sasarannya adalah kita pembinaan profesi guru, ya kan. Terus untuk pembinaan itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang sehingga pembinaan itu memberikan kontribusi bagi tujuan pendidikan seperti itu. Nah, untuk pembinaan profesi guru itu dilaksanakan dengan pengelolaan yang sangat baik. Nah, gunanya ini untuk meningkatkan kemampuan personil dengan baik dalam bidang pengetahuan masing-masing seperti itu, misalkan dari wawasan dan pengalaman. Nah, untuk melakukan pembinaan terhadap profesi ini dibutuhkan upaya-upaya yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi misalkan, nah di situ mereka harus merencanakan, melaksanakan, dan menilai sebagai usaha untuk memberikan bantuan, misalkan dorongan dan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan profesional kerja agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya dengan lebih baik, misalkan seperti itu. Nah, dari pembinaan profesional guru ini merupakan alternatif yang dipilih untuk meningkatkan kualitas atau mutu yang meliputi kemampuan, pengetahuan, wawasan, keterampilan, terus kreativitas, misalkan seperti itu. Nah, dari peningkatan terhadap kinerja guru itu diperlukan kinerja yang sangat baik oleh guru sendiri melalui motivasi yang dimilikinya maupun pihak sekolah, seperti itu. Mungkin sekian mengenai landasan pembinaan profesi guru dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19.101.2322.0006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang upaya pemerintah dalam pengembangan profesi pendidik atau guru. Nah, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan profesi pendidik atau guru. Di antaranya yaitu upaya pengembangan profesi pendidik atau guru. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya dari pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati, sejajar dengan profesi lainnya yang telah lebih dulu berkembang. Nah, hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, perlindungan hukum ini memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai. Namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu. Nah, oleh sebab itu, maka pendidik mesti terus berupaya agar mengembangkan diri sendiri sehingga dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi perlindungan hukum saja tidak cukup dalam mengembangkan profesi pendidik dan guru, sehingga diperlukan upaya dari individu atau dari pendidik itu sendiri untuk mengembangkan dirinya sendiri agar bisa berkompeten untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu ada strategi pengembangan profesi pendidik atau guru. Nah, sebenarnya jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi seharusnya memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik. Namun, sistem birokrasi yang kita miliki ini cenderung meminta untuk dilayani, bukan untuk melayani. Seperti itu. Sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari kata terwujud. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik. Yang pertama ada strategi perubahan paradigma. Nah, strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu strategi debirokrasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi Jadi strategi debirokrasi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik. Nah, strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Sementara untuk strategi debirokrasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Nah, jadi untuk strategi perubahan paradigma itu kita bisa melakukan pembinaan sehingga menyadarkan peran dan fungsi dari institusi itu sebagaimana mestinya.
Dan dalam strategi debirokrasi, kita dapat mengurangi atau menyederhanakan berbagai prosedur atau faktor penghambat dari pengembangan tenaga pendidik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang usaha peningkatan kualitas guru. Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat, upaya profesionalisme guru harus dikembangkan. Menurut Balitbang Diknas, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama itu diadakannya revitalisasi pelatihan guru yang secara khusus menitik beratkan pada perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan sertifikasi mengajar semata. Selanjutnya ada perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Ketiga, ada perlunya sistem penilaian sistematik dan periodik untuk mengetahui seberapa efektivitasnya dan dampak pelatihan guru terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya ada perlunya desentralisasi pelatihan guru pada tingkat kabupaten atau kota. Adanya perlu upaya-upaya alternatif yang mampu meningkatkan kesempatan dan kemampuan para guru dalam penguasaan materi pembelajaran. Selanjutnya ada perlunya tolak ukur kemampuan profesional guru sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu guru. Selanjutnya ada perlunya dikaji ulang aturan atau kebijakan yang ada, lalu dirumuskan kembali aturan tersebut atau kebijakan yang lebih fleksibel dan mampu mendorong guru dalam mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya adanya perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi kegiatan pengawasan, pengelolaan sekolah, sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana alternatif peningkatan mutu guru. Selanjutnya ada perlunya mendorong guru untuk bersikap kritis dan selalu berusaha meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Selanjutnya ada memperketat persyaratan untuk menjadi calon guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Selanjutnya ada menumbuhkan karir guru dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkannya. Selanjutnya adanya perlu ketentuan sistem kredit point yang lebih fleksibel untuk mendukung jenjang karir guru yang lebih menekankan pada aktivitas dan kreativitas guru selama proses pengajaran. Untuk lebih mendorong tumbuhnya profesionalisme guru, selain yang telah diuraikan yang ada di atas, seperti yang diundang-undangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru berhak mendapat tunjangan profesi, realisasi pasal ini tentunya akan sangat penting dalam mendorong tumbuhnya semangat profesionalisme pada diri guru. Dengan adanya pengembangan profesionalisme guru, peranan guru dituntut lebih ditingkatkan lagi. Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru ini salah satunya adalah dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara. Sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.